Jika 100 masalah datang, ada 1000 jalan masalah. Seorang pemenang tidak pernah berhenti berjuang. Bagaimana pendapat Mbak Wulan tentang ini? Masalah itu ada beserta solusinya. Bahkan Ibarat ada soal ujian, terus ada jawabannya gitu ya. Nyatanya pasti kan kita pernah mengalami kayak mengalami masalah sing koyo-koyo kok ora ono solusine, koyo ora ono rampungnya. Tapi pada akhirnya sampai saat ini kita masih bisa bertahan di sini nggih. Untuk teman-teman yang di rumah nih, yang masih sering OVT, masih sering kenapa ini bencana ini harus di aku, kenapa ini itu kan banyak sekali ya Mbak. Menurut Mbak Wulan gimana nih untuk merubah mindset teman-teman kita biar nggak overthinking? Biar nggak overthinking. Juga untuk saya juga sih Mbak. Hidup memang membutuhkan motivasi. Namun motivator terbaik adalah diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program favorit kita, di podcast favorit kita, Gemar Bicara Santri Hizwan tentunya. Oke, jadi sekarang ini pastinya udah pada tahu lah ya siapa saya. Saya tapi ingin perkenalan lagi nih. Oke, jadi saya di sini itu memerankan peran baru yang kemarin ada di posisi bintang tamu, sekarang menjadi yang menemani tamu gitu. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Adin Miladun Karohmah, bisa dipanggil Mbak Nana. Mbak Nana ya Mbak ya. Tidak dipanggil Atina tapi Mbak Nana karena ini di program ini. Kalau yang lain ya Atina tapi bebas lah, terserah. Oke, jadi pada kali ini saya berjumpa dan telah kami kru mengundang tamu spesial kita, tamu yang sangat Masya Allah Tabarakallah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan beliau begitu sempurnanya. Maaf ya teman-teman, ini jujur ini dah lama banget gak kayak gini, terus deg-degan banget. Oke, gak perlu lama-lama. Saya ingin berkenalan langsung dengan bintang tamu kita yang sudah ada di sebelah saya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Oke, bisa perkenalkan diri Mbak? Jadi perkenalkan, nama saya Wulandari, biasa dipanggil Mbak Wulan. Kalau di pondok itu malah manggilnya Mbak Koperasi gitu. Kadang nggak tahu namanya saya siapa, tapi taunya Mbak Koperasi soalnya saya yang jualan di koperasi kayak gitu. Oke, jadi teman-teman semuanya, ini namanya Mbak Wulan ya, bukan Mbak Koperasi. Tapi nggak apa-apa lah kalau emang nyamannya dengan panggilan itu, nggak apa-apa ya Mbak. It's okay. Oke. Jadi Mbak, kita itu biasanya itu program ini tuh membahas tentang alhamdulillah tentang keilmuan. Dan sekarang ini kita lebih santai karena habis liburan, habis refresh, kita akan mengupgrade lagi pikiran kita dengan motivasi-motivasi yang akan kita jalankan pada waktu ini. Saya kok deg-degan sekali ya Mbak ya. Oke Mbak Wulan, itu mic-nya bisa agak ke atas dikit. Oke, udah nyaman belum Mbak? Maaf ya Mbak, ini karena ada kendala sedikit, tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja. Kita mau mengobrol tentang yang ingin kita obrolkan. Oke Mbak, jadi itu sesi kali ini tuh bagi saya itu sesi yang baru dan lebih asik daripada yang kemarin. Karena kita memiliki undian untuk mengupgrade diri kita sendiri dari motivasi-motivasi yang telah ada di dalamnya. Saya ingin memulainya, nanti kalau Mbak ingin setelah saya, nanti silakan Mbak. Untuk saya gitu ya Mbak, untuk saya maksudnya gimana ya Mbak? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya mulai aja Mbak. Sebelum dimulai, saya mau tanya dulu. Emang sepenting apa sih motivasi untuk kehidupan kita? Ini menurut saya berarti Mbak. Motivasi sepenting apa? Karena bagi saya itu motivasi adalah bagian dari hidup kita Mbak. Ketika tidak ada motivasi, kita juga nggak ada semangat hidup. Motivasi tidak diperlukan dari seorang motivator. Kita perlu motivator. Cuman motivasi terbaik yang sudah saya di opening statement tadi, yaitu motivator terbaik adalah diri kita sendiri. Ya kan? Bener Mbak? Setuju Mbak? Setuju. Tetap motivator terbaik itu dari diri kita sendiri. Tapi juga kadang kita itu butuh motivasi dari orang lain gitu ya. Lebih tepatnya nasihat gitu ya Mbak? Nasihat. Soalnya kan setiap orang juga mempunyai sudut pandang yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, jadinya biar kita tambah upgrade lagi kan kadang butuh motivasi dari orang lain gitu ya. Jadi terus kita juga dalam memahami motivasi itu nggak bisa kadang
langsung dicerna secara mentah-mentah mukanya. Jadinya perlu kita Coba musyawarahkan Mbak bersama. santai aja ini, Ya, senyamannya soalnya Mbak ini aja. maklum ya, orang Wonosobo itu susah kalau diajak ngomong Indonesia. Jadi kalau semisal nanti dalam percakapan kita kok masuk Jawa-Jawanya atau keluar, mohon dimaklumi ya. Soalnya ini benar-benar susah sekali sebenarnya kalau diajak ngomong pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi motivasi itu kan penting ya buat kita. Jadi buat ibaratnya itu buat bahan bakar gitu. Jadi semisal kok Mbak Atina lagi main sepak bola misal ini kan Saya ya. nggak suka sepak bola. Nggak Mbak. suka sepak bola, terus sukanya apa? Menggambar. Oh, menggambar. Misal ini Mbak Atina lagi lomba menggambar gitu ya. Terus di situ motivasi itu ibarat kayak penyemangat dari teman-teman. Jadi kan untuk Mbak Atina nanti hasilnya gimana kan tergantung Mbak Atinanya ya. Cuman kan motivasi dari teman-teman, semangat dari teman-teman itu bisa Sebagai bumbu ya Mbak. bumbu. Bumbunya. Jadi tambah semangat gitu gambarnya. Jadi seperti itu ya motivasi buat kehidupan kita. Terus dalam memaknai motivasi pun kadang kita nggak bisa kita cerna secara langsung, jadi butuh ditafsirkan juga. Terus ada penempatannya juga gitu ya. Jadi sebelum kita masuk ke undian ini, misalkan saja pernah kan dengar kata-kata diam adalah emas, diam itu emas, itu pasti sudah familiar sekali kan Sangat ya? familiar. Sangat familiar. Tapi nek semisal kok kita niku nggak menempatkannya secara tepat, misal kita di acara podcast kayak gini, terus saya menerapkan prinsip diam adalah emas, kira-kira podcastnya berjalan apa enggak? Sayang cerewet Ya. jadinya Mbak ya. Jadinya apa? Jadinya nggak jadi podcast gitu kan? Tidak Jadi adanya chemistry itu jadi sulit nanti. motivasi itu juga makalah gitu kan juga penting ya buat kita, cuman tetap ada penafsirannya, juga ada penempatannya gitu. Semisal juga ada kata-kata gini, katanya tamu itu adalah raja. Ada juga yang bilang tamu itu seperti mayit gitu katanya. Jadi dua-duanya bukannya salah, dua-duanya sama-sama benar, cuman kita butuh penempatannya aja. Nek semisal kita yang jadi tamu, berarti kira-kira kita pakai yang tamu adalah raja atau tamu itu seperti mayit? Kita yang jadi tamunya, bukan penerima tamu. Raja. Tamu adalah raja. Semisal kok Mbak Atina jadi tamu terus menggunakan makalah tamu adalah raja, berarti nantinya Mbak Atina ketika bertemu akan seenaknya sendiri. Nah, jadi kan itu walaupun sama-sama menjelaskan tentang tamu, tapi kita juga harus bisa menempatkan ya. Jadi ketika kita menjadi tamu, berarti kita harus menempatkan bahwasanya kalau tamu itu layaknya mayat. Jadi bukannya malah jadi raja, beda kalau kita yang jadi penerima tamunya. Berarti kita menggunakan prinsip bahwa tamu itu adalah raja. Jadi kita harus memuliakan tamu. Gitu ya. Beda kita yang jadi tamunya. Berarti kita itu seperti mayat, kita itu nggak punya daya apa gitu kan. Jadi semisal kok kita mertamu kok nggak disuguh, Bisa deg-degan Mbak, saya merinding. iya, terus nggak ada pacitannya kayak gini, ya nggak apa-apa, terima saja. Jadi perlu pacitan nih Mbak. Oh enggak. Oke, nah, besok saya Tamu bilangkan itu ke kru ini Mbak langsung tamu itu seperti apa? Seperti pacitan. mayit, nggih. Terus semisal kok minumannya hanya BNW gini juga enggak apa-apa. Ya besok teh ya Mbak ya. Enggak, saya enggak. Kan tamu itu seperti mayit. Nek semisal saya menerapkan tamu itu adalah raja, berarti Mbak Atina, mbok tolong nih kok minumnya cuma BNW gini, mbok ya ambilkan jus alpukat. Mbok ya ini saya minta ada pacitane kayak nggo luas-luas nggo. Ini saya dari pagi belum makan, masa iya enggak dikasih makan, misal gitu. Kalau saya menerapkan tamu adalah raja. Jadi setiap ada makalah juga kita perlu cerna dengan baik, perlu ditafsirkan lagi, terus penempatannya juga harus tepat gitu nih. Ya, ini buat awalan aja sih. Jadi emang motivasi itu buat diri saya, menurut saya sendiri juga emang penting gitu. Jadi kayak ibaratnya kayak bahan bakar gitulah ya. Jadi kesimpulannya tuh kayak sesuatu itu memang harus ditempatkan pada tempatnya. Benar. Oh ya, semisal secantik-cantiknya jilbab yang dipakai Mbak Nana itu sekarang, semisal kok kok ditempatkan, misal walaupun sama-sama ditempatkan di kepala ya, tapi nek penggunaannya nggak rapi juga kan akan beda hasilnya gitu ya. Pokoknya semuanya itu harus ditempatkan sesuai tempatnya gitu ya. Ibaratnya makalah tadi lah, bukan berarti kok yang tamu adalah raja itu salah, tamu seperti itu salah. Semuanya sama-sama benar, cuman penempatannya itu yang harus tepat. Nah, makanya dari itu kita di sini kan mau sharing-sharing tentang motivasi-motivasi yang ada dari para ulama dan
para tokoh-tokoh motivator yang lain gitu ya. Jadi soalnya kita butuh tafsirkan bersama, kita butuh untuk mencernanya lagi sareng-sareng ngoten nggih. Mbok Jadi menawi nanti- nanti pemahaman saya kok ternyata salah, mbok menawi kok pemahaman kita juga berbeda kan kita Kita bisa kerucutkan Iya, bersama, Mbak. betul sekali. Mungkin dari kru juga bisa membantu ya untuk mengerucutkan beberapa motivasi-motivasi yang akan kita bahas pada podcast kali ini. Oke, Mbak, ini boleh saya mulai? Boleh. Saya dulu nggak apa ya, Mbak? Enggak apa-apa. Ini gabusnya ikut, Mbak. Bisa Maaf ya, Mbak, ini Nah. Oke. Motivasi yang pertama, quotes yang pertama. Aduh. Ini kayaknya udah lebih tepatnya kita selama hidup ini ya, Mbak. Pastinya kita merasakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Jika 100 masalah datang, ada 1000 jalan masalah. Seorang pemenang tidak pernah berhenti berjuang. Bagaimana pendapat Mbak Wulan tentang ini? Jika ada 100 masalah. Jika ada 100 masalah datang, pastinya ada 1000 jalan masalah juga, tapi juga pasti ada peluang. Seorang pemenang tidak pernah berhenti berjuang. Iya. Saya juga setuju sekali sama statement itu ya. Jadinya emang dalam kehidupan itu nggak bisa lepas dari yang namanya masalah. Tapi kita harus percaya bahwa ketika ada 100 masalah, maka ada 1000 jalan keluar. Jadi antara masalah sama solusinya itu yakinlah bahwa solusinya itu pasti ada, bahkan lebih banyak dari masalah yang kita punya. Terus seorang pemenang itu tidak berhenti berjuang. Jadi sebenarnya kalau Mbak, kita tapi kalau berjuang sendiri kan nggak bisa, Mbak. Nggak ada feedbacknya. berjuang sendiri itu bisa. Tapi Gimana, Mbak, akan caranya lebih di baik- spill nih? Akan lebih baik jika kita berjuang bersama-sama. Ngoten Nih nggih. teman-teman, kalau berjuang tuh bersama-sama, nggak satunya berjuang, satunya mundur kan? Iya. Tapi berjuang sendiri itu bisa. Cuman alangkah baiknya, alangkah lebih ringannya juga ketika kita berjuang bersama-sama gitu ya. Jadi itu emang kalau jadi namanya hidup kan pasti ada yang namanya masalah. Kalau kita nggak pengen lagi ada masalah ya berarti nggak usah Hidup. hidup. Soalnya emang urip niku kan panggonane rekoso, panggonane prihatin ngoten nggih. Emang panggonane kita niku diuji ngoten nggih. Jadi nggak usah kaget lagi nek semisal kok hidup kita penuh dengan berbagai macam ujian. Yang penting kita harus tetap berjuang untuk mencari solusinya ngoten nggih. Jadi dari kata-kata tersebut kita harus ingat bahwa solusi itu akan lebih banyak, bukan hanya setiap masalah ada solusinya, enggak, tapi bahkan solusi itu lebih banyak daripada masalah yang kita punya. Harus sepositif thinking itu ya, Mbak. Thinking itu. Jadi walaupun kita koyo-koyo kok ora ono solusine ngoten niku kan hanya pikiran kita saja nih. Kita niku bener-bener pengen berjuang mencari solusinya apa enggak. Nek semisal iya, pada kenyataannya solusi itu akan lebih banyak dari masalah yang kita punya. Jadi kalau jiwa-jiwa pemenang itu harusnya ketika kita dikasih ujian itu harusnya tambah semangat untuk menyelesaikan masalah yang kita punya ngoten nggih. Jadi mboten kok malah down gitu. Jadi Mbak Nana kan tahu ibaratnya gini. Jadi kita ketika dihampiri ujian gitu, ibaratnya Ujian apa itu, nih, Mbak? UTS, UAS? apa aja. Ibaratnya ujian itu diibaratkan palu ya semisal. Jadi palu itu akan menghancurkan kaca tapi akan menguatkan baja gitu. Jadi ketika kita ditimpa ujian kita milih aja mau jadi kaca apa mau jadi palu. Ketika kita palu, baja. Kan palu itu ujiannya nggih. Jadi ketika kita milih jadi baja justru semakin banyak ujian yang ada itu kita akan semakin Kuat. Ngoten. Tapi nek semisal kok kita milih jadi kaca, tutuk pisan pun ajur. Ngoten niku. Jadi kan setiap setiap kehidupan itu pasti setiap orang juga pasti memiliki ujiannya masing-masing ngoten nih. Yang penting kita harus tetap positive thinking bahwasanya masalah itu ada tapi masalah itu ada beserta solusinya. Bahkan Ibarat ada soal ujian terus ada jawabannya gitu ya. Nyatanya pasti kan kita pernah mengalami kayak mengalami masalah sing koyo-koyo kok ora ono solusine, koyo ora ono rampunge. Tapi pada akhirnya sampai saat ini kita masih bisa bertahan di sini nggih.
Kados riyen zaman apalan niku kan. Sekarang kan saya udah enggak setoran lagi ya setiap malam Ahad. Saya masih, Mbak. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah masih Alhamdulillah diberi masih keasah, kenikmatan iya, untuk masih keasah hafalan terus ini, Mbak. berarti. Iya. Nah, dulu itu pas saya itu apa namanya? Setoran itu apalagi setoran alfiyah gitu, cerita sedikit ya, curhat-curhat sedikit. Itu Curhat sampai- banyak enggak apa-apa kok, Mbak. Saya kan sampai menjadi pendengar yang baik. nangis-nangis saya itu hafalan itu alfiyah. Soalnya susah banget hafalnya, beda nek ngapalke lagu. Denger sekali itu bisa langsung hafal itu bisa, tapi kok nek hafalan itu Masya Allah. Nah, jadi itu yang Perlu dulunya- mengumpulkan niat sekali itu, Mbak, yang ketika hafalan dulunya itu. itu kan ujian yang berat juga bagi saya, soalnya setiap malam Ahad harus setoran, dan sedangkan saya itu susah hafalannya dan juga udah tahu susah hafalannya, tapi masih saja nek hafalan itu nek pun Dadak. yes, nek pun kepepet. Jadi itu kalau bisa hafal itu memang the power Ternyata of kita kepepet sama ya, itu, Mbak. Saya gitu. juga seperti itu. Jadi harusnya kan kita itu bisa mengenali diri kita sendiri nggih. Terus nek semisal kok tahu nek hafalannya lambat, harusnya kan jauh-jauh hari sudah mempersiapkan. Tapi ya begitulah adanya manusia nggih. Napa namanya mboten enten sing sempurna, pun ngertos kurangi ngoten niku, tapi nggih tetep mawon. Jadi kalau pun mendekati malam Ahad niku pun ibaratnya kayak nggak bisa senyum lagi, pun stres Bahasa gitu Jawane mikir keantem apalagi. pikir ngoten, Yes, Mbak. kantem pikir gitu jadinya. Tapi pada akhirnya alhamdulillah saya juga bisa lulus dengan apa namanya ujian-ujian tersebut ngoten nggih. Jadi tetap optimis bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Jadi kalau semisal Mbak Nana emang pengen jadi pemenang Harus, kayak- Mbak, jadi ya, strong girl. berarti pemenang itu enggak, Harus menang, iya, pemenang itu apa tadi? Enggak lelah berjuang. berjuang. Ngoten nggih. Jadi ujian itu emang enggak ada hentinya. Tapi ketika kan pejuang itu tidak lelah berjuang, pemenang itu tidak lelah berjuang. Cuman ketika kita kan udah tadi kan dari bahas sama Mbak Wulan ya, kalau manusia itu tidak sempurna dan pastinya namanya diciptakan manusia itu untuk saling melengkapi pastinya, Iya. karena manusia juga makhluk sosial sebetulnya, Mbak. Iya. Nah, ketika ini yang sering kita rasakan, apalagi anak muda zaman sekarang, pikirannya OVT, sangat netting terus. Itu gimana, Mbak, solusinya? Kan sedangkan kita tuh tahu bahwasanya ketika kita bisa husnudzon dengan keadaan, Allah akan mengijabah apa yang kita husnudzonkan. Benar, Mbak? Seperti yang pernah kita dengar itu, yang Allah pernah bersabda apa ya, Mbak? Bersabda itu kan dengan Nabi ya Allah. Astagfirullah. Maaf ya teman-teman ya. Mohon dimaklumi karena ini deg-degan sekali. Serasa keantem urip. Apa sih keantem urip? Jadinya itulah. Nah, jadi itu Mbak. Yang ana inda dhanni abdi bi itu kan, Mbak. Itu ini juga cerita sedikit, Mbak. Jadi saya itu juga menjadikan itu sebagai moto. Iya. Karena apa? Ketika kita bisa menerapkan atau husnudzon kepada yang di atas, kepada Sang Ilahi, insya Allah juga akan mengiyakan sesuatu yang kita husnudzonkan. Contoh, aku nggak bisa ini, kita jangan bilang nggak bisa. Aku bisa ini kok, Allah akan bantu. Dan itu sudah terbukti, Mbak. Rasanya, cuman ya pastinya rasanya tuh masih bangun bangkit seperti itu terus. Cuman ketika emang itu dipraktekkan ya, Mbak, itu rasanya tuh bahagia tuh mengalir. Karena ada yang mengatakan, teman saya itu mengatakan seperti ini, kuncinya bahagia itu bersyukur. Nah, salah satu cara bersyukur adalah berhusnudzon kepada Allah. Ya. Ketika Allah setelah kita husnudzoni, oh ya Allah, hambaku iki wis husnudzon karo aku, ibaratnya gitu ya, Mbak, kayak apapun ibaratnya sing mbok nyono bakal tak napa ya, kayak bakal diijabah gitu kan. Jadi gimana ya, Mbak? Nah, ini kan untuk saya nih. Untuk teman-teman yang di rumah nih yang masih sering OVT, masih sering kenapa ini bencana ini harus di aku, kenapa ini itu kan banyak sekali ya, Mbak. Menurut Mbak Wulan gimana nih untuk merubah mindset teman-teman kita biar nggak overthinking juga untuk saya juga sih, Mbak. Ya, jadi untuk mengurangi suara-suara dalam kepala yang sebenarnya terlalu bising di kepala. Ya, itu kita itu terlalu sering memikirkan hal-hal yang nggak harusnya dipikirkan sampai lupa memikirkan yang harusnya dipikirkan, gitu kan. Jadi sing ora penting kok mah kepikiran. Terlalu berespek sesuatu yang memang gak realita gitu, Mbak. Jadi sing harusnya nggak dipikirkan itu mah dipikirke, sedangkan sing harusnya kita pikirke malah nggak dipikirke gitu. Jadi kurang bisa memanage prioritas. Jadi ya kuncinya biar nggak overthinking ya sama motonya kayak Mbak Nana. Jadi berhusnudzon sama Allah gitu ya. Jadi kan tugas kita itu hanya berusaha, untuk hasil akhirnya kita mau gimana hasilnya itu kan pun kehendak Gusti Allah nggih. Dados napa namine kados kita semisal kok sakniki teng pondok
mikir kayak aduh besok nek bali aku meh ngopo, meh dadi opo, aku iso opo ngoten lah. Niku mboten usah terlalu difikirkan soalnya kan sing penting dhewe sing teng mriki sing sregep sing mantap ngoten niku nggih. Terus masalah dadi opone niku kan dawuhe Pak Yai kita nggak usah mikir sesuk meh dadi opo, sing penting opo-opo iso ngoten niku nggih. Terus nanti bakalan Gusti Allah sing bakal menjadikan kita entah itu jadi apa nggak usah terlalu difikirkan. Yang penting kita saat niki nopo tugasnya kan belajar, berusaha ngoten nggih. Masalah hasil akhir niku di luar kendali kita. Jadi kan segala sesuatu niku memang enten sing bisa kita usahakan dan ada yang di luar kendali kita ngoten nggih. Jadi tertampar saya Mbak. Ini kayak kata-katanya siapa? itu di buku itu Mbak, buku filsafat yang itu apa sih namanya, filosofi teras. Oh iya, gimana? Ya itu yang dibilang ketika emang di luar kendali kita ya kita nggak bisa mengendalikan. Kita hanya bisa berusaha ya di step apa yang bisa kita kendalikan aja. Bener. Jadi pokoknya nggak usah overthinking, pokoknya tetap percaya mawon husnudon kalih segala ketentuan Gusti Allah ngoten nggih. Soalnya napa namine tugas kita niku hanya berusaha sebaik mungkin. Terus teng mriki teng pondok nggih mumpung tasih diparingi kesempatan mondok teng mriki nggih kita usahakan dengan baik lek belajar lek ngaji niku sing tenanan ngoten niku nggih. Masalah hasil niku kan niku di luar kendali kita. Kados kita nek pengen paham niku kan nggih belajar ngoten nggih. Tapi kan sing maringi kefahaman niku tetep Gusti Allah ngoten nggih. Jadi kita paham, kita bisa niku bukan karena belajar kita, bukan. Niku murni saking Gusti Allah sing maringi dhewe paham. Cuman Gusti Allah niku bakal maringi kefahaman dateng kita ketika kita purun belajar. Nek berusaha berarti itu penting ya, Mbak. Penting. Walaupun hasil akhir kesuksesan kita niku bukan karena usaha kita, tapi niku karena Gusti Allah ngoten nggih. Tapi kan Gusti Allah bakal maringi kesuksesan itu sesuai juga kalau kadar kemampuan masing-masing. Nggih, usaha kita niku seberapa besar sih ngoten niku kan nggih. Terus yang penting sakniki tugas dhewe niku hanya berusaha. Dan mboten overthinking teko percaya mawon nek takdir Gusti Allah niku mesti sae ngoten. Terus tetep husnudon kalih Gusti Allah ngoten nggih kuncine. Nah, ini saya tadi itu Mbak Wulan mengatakan sesuatu tadi. Iya. Terbersit di pikiran saya. Kita manusia adalah seorang aktor yang hanya mengikuti skenario dari sutradara. Iya. Dan skenario terbaik dan sutradara terbaik adalah yang di atas pencipta kita. Jadi memang berlandaskan agama itu sangat penting ya Mbak ya. Benar banget. Oke, habis itu Mbak saya tapi pengen ditanyain gantian. Mbak yang mengambil undiannya untuk saya. Oke. Bismillah. Jangan yang susah-susah ya Mbak. Kan nggak tahu ini. Ini insya Allah sesuai sama apa yang ada di pikiran kamu. Untung ini nggak terbang ya Mbak, kena angin. Alhamdulillah. Bakoh. Oh ya, kita harus bakoh. Dan Mbak, saya deg-degan. Robbi syrahli sadri wa yassir li amri. Ini kata-katanya dari kakek kamu, Albert Einstein. Wes, itu bukan kakek saya Mbak. Itu siapa? Buyut. Oh Buyut. Buyut saya juga sepertinya, berarti kita saudara, sama-sama cucunya itu. Albert Einstein. Amin. Masa amin ya Mbak? Diaminin nggak ya? Amini dari segi ilmuannya aja. Oh ya kan? boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan itu seperti sepeda. Jika tidak dikayu, maka akan terjatuh. Jadi di sini dia mengibaratkan bahwa kehidupan itu seperti orang yang naik sepeda. Kalau tidak dikayu, maka akan terjatuh. Bagaimana menurut Mbak Atina? Menurut saya agak setuju, agak enggak. Pengibaratannya gitu. Pengibaratannya. Setujunya? Ketika ya emang benar kalau sepeda nggak dikayu bakal jatuh. Iya. Cuman kalau ibaratnya dari berhentinya itu kan otomatis kan kayak stagnasi gitu di situ ya Mbak. Iya. Kalau di situ tetap ada kekuatan, ibaratnya ada apa sih namanya? Apa ya Mbak? Yang buat itu loh Mbak. Kan sepeda, kalau sepedanya berhenti itu diganjel. Oh, standar. Nah, kalau ketika ada standarnya itu ibarat kita bisa menguatkan diri, seperti halnya kita tuh stagnasi di situ hanya untuk muhasabah diri. Insya Allah nggak jatuh itu Mbak sepedanya. Tapi kalau memang membahas nggak ada, ibaratnya tidak ada standarnya, itu ya tetap jatuh. Gitu. Gimana? Mbak paham nggak sih Mbak kata-katanya saya Mbak? Apa agak muter ya Mbak? Lagi dicerna. Jadi agak setuju agak enggak ya sama kata-kata ini. Jadi tergantung konteks sih Mbak. Gitu. Pokoknya kan katanya kan tadi hidup itu seperti kita naik
Sepeda. Iki ibarat kemauan nek semisal di sini Mbak Atina itu lagi mau berangkat dari sini balik ke pondok gitu ya, naik sepeda. Jadi nek semisal Gak pernah naik sepeda Mbak, jalan kaki. misalkan aja. Oh ya. misalkan. Iya. Jadi nek semisal kok naik sepeda nggak di kayu berarti niku kan nggak, berarti akan jatuh terus juga nggak akan sampai tujuan ngoten niku iki. Ibarat kemauan nek sepeda niku kaya napa namine peran fasilitasnya kita untuk sampai menuju tujuan. Nek semisal nggak di kayu ya kita nggak akan sampai juga. Jadi antara kita jalan itu juga pastinya ada kemungkinan akan terjatuh. Tapi nek semisal kok nggak di kayu juga nggak akan sampai ngoten niku nggih. Juga bisa terjatuh juga nek semisal tadi nggak ada apa namanya Standar. ra ono sing nyagak ngoten nggih. Oke, mboten enten ganjeli. Nggih, mungkin yang diibaratkan di sini itu nek sepeda yang kita naiki niku nggih sepeda pas berdiri ngoten niku nggih. Jadi nek nggak di kayu niku nggak seimbang, kita akan terjatuh ngoten nggih. Pada intinya sama kayak yang awal tadi bahwa dalam kehidupan itu kita harus tetap berjuang nek pengen sampai tujuan. Makanya dalam hidup itu kita harus punya tujuan yang jelas nggih. Tujuan itu harus Tujuan jelas. harus jelas nek semisal enggak. Kalau ngambang Mbak, kayak belum pasti, aku belum punya tujuan Nah, apa-apa. jadinya kan kita ngalir-ngalir aja. Sedangkan nek semisal kita punya tujuan yang jelas, kita bisa menentukan skala prioritas, kita bisa mengejar apa yang ingin kita capai gitu kan. Jadi nek semisal Mbak Nana itu punya tujuan sama enggak itu bakal beda ya. Jadi kayak bangun tidur punya tujuan habis ini mau kuliah terus madrasah gini itu kan jadi lebih apalagi kalau terarah ya Mbak. apalagi kalau lagi padat-padatnya misal jadwalnya dalam sehari. Jadi kan lebih terarah, jadi tahu apa yang harus dikejar, apa yang harus diusahakan, tahu apa yang harus diperjuangkan. Ngoten kan hidupnya jadi lebih hidup. Beda kalau semisal kita bangun tidur ya udah nggak tahu mau ngapain. Gitu Balik kan. tidur Mbak saya Mbak. Iya, balik tidur lagi aja gitu kan. Jadi emang beda antara hidup punya tujuan sama enggak. Nah, tujuan hidup kita di dunia itu apa sih sebenarnya? Kalau dari Mbak Nana sendiri tujuan hidup kita itu apa sebenarnya? Tujuan hidupnya Mbak Nana dulu aja. Sedikit tertampar tapi tujuan hidup saya itu kan tujuan nggak harus Tujuan. satu ya Mbak. Iya. Boleh contoh kita tujuannya ke kota Purworejo, ada Berjan, ada Bulus, ada ini kan banyak. Nah itu tujuan saya juga kayak gitu Mbak. Tujuan di satu titik itu pastinya ya tetap pengen tujuan saya hidup itu ya pastinya dengan perantara-perantara yang ada tetap pengen ya beribadah kepada Allah, pastinya tetap dimantapkan keimanan itu pasti. Dan yang kedua ingin membahagiakan perantara tersebut seperti halnya orang tua. Itu kuncinya itu. Dan yang ketiga saya ingin sukses Mbak. Iya. Sukses versi saya sendiri. Iya. Soalnya kan setiap orang pasti punya versinya sendiri-sendiri ya. Maksudnya definisi kesuksesan seorang itu kan juga Berbeda-beda. Iya. Ini sambil saya buka Mbak sambil menjelaskan. Oh iya. Kan gantian. Iya. Pengen nggak sabar buka Mbak. Oke Mbak sambil dilanjutkan nggak apa-apa. Jadi kalau tujuan inti dari hidup itu kan sebenarnya itu semata-mata untuk mencari ridho Allah Ta'ala. Ngoten nggih. Itu yang benar-benar paling pol gitulah, paling ibaratnya mentok pucuk ini kan teng mriku. Segala sesuatu niku tujuan hidupnya itu adalah mencari ridhone Gusti Allah ngoten nggih. Bahkan kan Gusti Allah niku menciptakan kita para jin dan manusia itu tidak lain hanya untuk beribadah kepadanya. Liya'budun ya Mbak. Iya, dados napa namanya segala sesuatu yang kita lakukan sing penting niku mugi-mugi angsal ridhone Gusti. Amin. Ngoten niku nggih. Ini saya lanjutkan ya Mbak. Ini sudah beberapa mencerna dan semoga bisa mengupgrade diri kita masing-masing dan teman-teman di rumah semoga bisa terupgrade juga dari beberapa wejangan dari beliau Mbak Wulan yang ada di hadapan saya dan ada di hadapan kalian semuanya. Oke, selanjutnya Mbak. Ini saya tidak paham. Iya. Jujur ini saya tidak paham. Ini dari Kiai Haji Abdullah Salam Kajen. Angger wong iku duwe jatah sangka pangeran. Nah, kita punya jatah itu loh Mbak. Jadi langsung wajib bungah, wajib susah. Yen urip lagi susah, ojo kuatir mergo ijeh duwe jatah urip bungah. Yen ning donya urip akeh susahe, ojo kuatir mergo ning akhirat bakal akeh bungahe. Oke. Saya nggak paham Mbak. Boten nyandak niki. Dari Mbah Kiai siapa? Abdullah Salam Kajen. Jadi itu kan tadi dijelaskan bahwasanya Gusti Allah niku maringi jatah kita untuk setiap para manusia itu tadi kan wajib bunga, wajib Susah. Kalau ini sekedar pemahaman saya nggih, mbok menawi kok dari yang lain kok beda pemahaman dari saya nggih. Enggak tahu nggih. Ini sekedar apa yang saya cerna ngeten iki nggih. Dados napa namine Gusti Allah niku maringi jatah urip tengene setiap manusia niku wajib bunga, wajib susah. Jadi ada
wajib ada susahnya, wajib ada Bungai. bungae ngoten niku. Terus setiap manusia mesti enten jatah susahe, enten jatah bungae ngoten niku. Terus wajib teng mriku maksudnya nek menurut kula niku jadi setiap manusia niku wajib enten jatah susahe, wajib enten jatah bunga. Jadi misal kok kita dalam hidup niku lagi sedih, lagi terpuruk gitu. Jadi mboten usah khawatir soalnya bakal enten jatah bungae. Terus nek misal kok selama hidup bener-bener selama hidup kok akeh bang susahnya nggih mboten usah khawatir juga. Beliau menjamin bahwa nginjang teng akhirat iku bakal akeh bungae. Jadi teng mriku biar hidup kita niku seimbang. Jadi nek semisal kok kita seneng niku Biar ada rasa-rasanya ya, Mbak. jadi nek semisal kita lagi seneng niku ampun terlalu juga. Dadi nek semisal kita lagi sedih juga jangan terlalu. Jadi semuanya ben napa nggih damel pengeling-eling kita mawon. Setiap manusia niku gadah jatah bunga, gadah jatah susah. Nek agi susah nggih mboten usah khawatir nginjang gadah jatah bunga. Nek semisal sebunga nggih ampun nemen-nemen soalnya nginjang niku nek misal sampean bunga sakniki malah bakal enten masane di mana sampean niku gak ada jatah susah ngoten niku. Jadi nek semisal kados kita niki nah niku tinggal kita milih mawon. Kita meh nelaske jatah susah riyen napa jatah bunga riyen. Ibaratnya kayak kita di pondok lah. Nek semisal kita milih jatah bunga riyen berarti masa muda kita habiskan untuk seneng-seneng mawon lah. Lah nginjang tapi kan kita punya jatah susah kali bunga nggih. Nek kita pun milih ngentekke jatah senenge riyen, jatah bunga riyen nggih nginjang tinggal Sold out, susah Mbak. Sold out Lah nih. niku malah nginjang lebih sulit lagi. Kita misal kok teng mriki sakniki kita purun mondok purun aja enggak alhamdulillah nggih. Nek semisal kok kita mboten paham napa-napa nginjang kira-kira meh marahi anake salat kok mboten saged ngoten niku. Gimana? Ngoten nggih dados pokoke Betul, Mbak. kita Betul. tinggal milih mawon meh nelaske jatah susah riyen apa jatah bunga riyen ngoten nggih. Nggih. Terus oke, Mbak. Terus niki kalau tarik kesimpulan mau dari beberapa yang kita bahas, dari beberapa yang kita obrolkan nih ya, Mbak. Kok sangat menampar ngoten lho, Mbak. Soalnya dari awal tentang kehidupan yang terakhir niki malah ngeten niki. Malah gini ki, enter seneng, enter susah. Terus kita tuh harus bisa juga memanage kesenangan itu, bisa harus memanage kesedihannya gitu kan, Mbak. Oke, Mbak, niki matur suwun sangat. Terima kasih sekali telah menemani saya di sini. Biasanya tuh ada 3, Mbak. Ada teman saya, teman saya baru nggak ikut. Gitu. Lagi sibuk mungkin. Iya, baru sibuk. Oke. Ya Allah. Oke, jadi ini langsung saya tutup aja ya, Mbak ya. Oke, jadi teman-teman semuanya. Jadi teman-teman semuanya, ini kita telah mengupgrade diri kita. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah gitu ya. Dari awal sampai akhir ini udah dibahas tentang kehidupan. Jadi jangan lupa ya, ditonton, wajib ditonton. Untuk apa? Mengupgrade diri kita sendiri. Kalau emang nggak tahu nanti langsung apa ya? Komen lah. Kalau ingin komen-komenan apa ya? Ingin komenan motivasi yang lain silakan klik di kolom komentar. Oke? Terima kasih dari saya Nana. Jangan lupa komen, like dan subscribe. Tetap di podcast Gemar Bicara yang pastinya penuh keilmuan dan mengupgrade segalanya. Apalah, itulah intinya itu. Jangan lupa tonton terus ya teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.